Jujur aja saya tuh sakit hati banget gitu, sakit hati banget, cuman ya gimana ya gitu loh. Selama ini dia tuh kan besar. Iya kan pipinya kayak cabi banget Itu gitu ya. bengkak ternyata. Oh astagfirullah. CNN ini panggil. Ngaku? Awalnya sih nggak ngaku. Oke. Awalnya nggak ngaku, dia bilang ini obat kurus lah. Nggak mungkin, jelas-jelas di Google udah ketemu ini obat gemuk gitu loh. Terus kenapa ada di botol bayi kalau obat kurus? Nah dia bilang alasan saya nggak bisa minum langsung telan gitu, saya harus gerus loh. Kenapa kok di gelas anak saya? Oh enggak tuh, nanti saya tuang di gelas saya lah. Ya biasalah. Iya. Berbelit lah. Berbelit. Setelah saya up kasus ini ya, kan banyak tuh DM masuk di tempat saya. Banyak ibu-ibu cerita, oh anak saya juga pernah dikasih seperti itu, sampai ada yang meninggal juga loh. Halo kawan, kembali lagi di program podcast Jejak Siaran bersama saya Restu Indah. Beberapa waktu yang lalu tim kami mengikuti kasus tentang seorang bayi berusia 2 tahun yang ternyata dicekokin obat penggemuk badan oleh babysitternya. Kasus ini terungkap berkat cerita dari seorang ibu atau bayi tersebut. Nah, saat ini hadir di Jejak Siaran ibu dari Baby L, ada Mbak Linggra bersama saya. Halo Mbak Linggra. Halo Mbak Restu. Terima kasih ya, ini sudah datang di tengah-tengah kesibukan. Sama-sama. Gimana kabar bayi Baby L? Baik, untuk kondisi sekarang sudah kasat mata sih beraktivitas normal. Tapi kan di samping itu juga kita kasih obat tetap. Oh gitu. Jadi saat ini masih ada terapi obat. Jadi setiap harus hari ada terapi ya? Harus, karena dia belum bisa menghasilkan hormon sendiri. Jadi dia harus disuplai dulu hormonnya itu dari obat ini. Oh, ini karena pengaruh obat yang dikonsumsi terus selama 1 tahun itu ya? Iya benar, karena si obat Dexa itu menekan hormonnya sehingga dia tuh nggak bisa menghasilkan hormon sendiri. Iya, segitu beratnya ya. Berat, jadi orang nggak kepikiran kalau dampaknya itu panjang. Ya, oke. Mbak Linggra, sebelumnya kami tentu prihatin ya dengan kejadian yang dialami sama Baby L ini ya. Jadi waktu itu kalau dirunut dari cerita Anda, saya sempat ngelihat beberapa di antaranya ya Mbak ya, yang sempat di-up di Instagram. Itu kan berarti setahun yang lalu. Artinya ini bayi masih 1 tahun tapi sudah dikasih obat dewasa. Bener banget, bener. 1 tahun. Oke, cerita sedikit ya Mbak Linggra. Gimana Anda tahu babysitternya ini ngasih obat? Saya juga tahunya juga dari laporan ART. Selama 1 tahun memang tidak ada kecurigaan sama sekali, karena memang tidak ada, ya nggak kelihatan sih yang bagaimana. Tiba-tiba waktu itu ART saya lapor kalau dia menemukan ada gelas isi serbuk itu, dan saya lihat emang itu gelas anak saya, letaknya juga di dalam laci. Nah ini kan ada sesuatu yang kenapa kok harus disimpan di dalam laci gitu loh. Kemudian dicari ini obat serbuk apa, cari-cari kemudian ketemulah ada pil warna oranye sama pil biru. Kok ya untungnya ART saya ini ya cukup canggih ya. Di searching pakai Google. saya aja nggak paham benernya kalau saya. Dia searching sama Google, keluarlah itu obat penggemuk badan, obat penambah nafsu makan. Kaget dia, wah ini udah pasti punya siapa lagi, karena pikiran kita kan anak saya kan yang kelihatan paling gendut kan sih yang kedua gitu loh. Oke. Jadi sebelumnya nggak pernah ada kecurigaan apapun. Nggak ada. Dari ART ini pun juga nggak ada kecurigaan dengan si babysitter ini ya. Babysitter inisial NR. Iya. Jadi sehari-harinya dia juga tidak membuat orang jadi kayak ini kok agak bahaya, orang mencurigakan itu enggak ada. Justru cuman gara-gara dia ketemu ini dia langsung si ART saya langsung ini kan saya kan ada lahiran bulan April kemarin kan di Jakarta. Iya. Oh jadi sempat ditinggal? Enggak, ikut sama ikut saya. Juga. Cuman kita pindah Jakarta sekitar 2 bulanan kan kemarin. ART saya langsung ini kayaknya obat ini pernah kelihatan di Jakarta waktu dia gerus, cuman
nggak gitu loh. Oh berarti ini yang dikasihkan, dia baru disambung-sambungkan gitu loh. Iya. Jadi menurut pengakuan dari NR ini ketika terungkap kasusnya, kenapa alasannya dia ngasih Baby L ini obat? Kalau menurut beliau sih katanya supaya dia mudah makan, nafsu makannya supaya gampang ya, mungkin lebih mudah nyuapin ya si baby sisternya ini. Oke. Hanya itu saja. Katanya sih seperti itu katanya. Kalau Mbak Linggra sendiri percaya atau gimana? Anda sendiri tuh kan ini soalnya nggak masuk akal gitu loh Mbak ya. Memang kalau saya lihat sepintas memang anak saya tuh lahap makannya. 10 menit aja udah selesai. Wow. Udah selesai. Oh iya. Cuman ya sekali lagi nggak ada kecurigaan karena apa? Karena saya sempat terapikan gitu loh, terapikan anak saya itu sekitar bulan Agustus tahun lalu. Jadi emang ada masalah lambung lah anakku ini. Kalau makan tuh sering muntah, terus minum susu muntah gitu loh. Ya udah saya terapikan. Sekalian ini saya juga bilang kan ke terapinya, ini susah makan, ya udah kita terapi, lambungnya udah sembuh kan, udah sembuh, makannya udah aman. Lah kok waktu di saat saya bersamaan saya terapi, si suster ini ngasih obat. Nah, nggak ada sangka, saya pikir terapi saya berhasil, ternyata ada obatnya masuk. Aduh, makanya itu. Oh gitu ya. Ya dia inisiatif untuk kayak kita kayak ibu ngasih vitamin buat anak supaya mau makan. Atau gimana ya, saya sendiri masih kurang bisa begitu nangkep sih Mbak Linggra. Misalnya vitamin, kalau katakanlah vitamin yang tradisional mungkin masih oke ya, tapi ini kan obat dan ternyata obatnya ini obat keras ya, itu yang dan kenapa kok kamu nggak lapor ke ibunya? Oh ya, itu yang terpenting kan, maksudnya betul. Misalnya bilang aja Bu ini anaknya susah makan, kasihlah rekomendasi ini apa. Kenapa kok kamu nggak kamu sampaikan gitu loh? Kenapa kamu kasih juga diam-diam? Berarti kan ada motif apa gitu loh. Iya. Tapi sampai sekarang ini terungkap motifnya, selain tadi yang dijelasin, ada lagi nih kayaknya motif apa? Mungkin maaf ya, jengkel dengan keluarga. Sejauh atau ini sih nggak ada sih. Nggak ada. Bukannya saya ini kayak terlalu pede. Tapi memang sejauh ini saya nggak pernah berbuat yang enggak kepada bawahan, saya tuh nggak pernah. Di rumah berapa orang Mbak? Banyak. Ada mertua saya 2, ART saya ada 3, Neni sendiri ada 3. Nggak kurang-kurang orang saya. Jadi kok bisa ya ada waktu. Tapi di antara mereka ini memang tidak pernah ada yang dapat curhatan dari NR itu, misalnya lagi nggak enak sama entah itu Mbak Linggra atau suami atau orang di dalam rumah yang lain sehingga dia melakukan itu kepada baby. Nggak ada sih. Nggak ya. Jadi karena itu justru nggak ada curhatan apa-apa. Jadi ya teman-teman yang ART lainnya nggak ada curiga. Jadi kayaknya dia motivasinya hanya untuk memudahkan pekerjaannya, sepertinya gitu. Dan memang dari pihak Polda kan kemarin sempat rilis juga. Itu kalau dari pihak tersangka bilang ini udah lazim dilakukan sama baby sister. Katanya sih seperti itu. Jadi di luar sana banyak yang ngasih bayinya dengan obat. Pengakuan tersangka sih seperti itu. Kalau kayak saya sendiri, saya justru tahu kasus ini pertama ini saya sendiri, makanya juga penanganannya saya juga baru tahu terlambat ini. Mbak Linggra, kalau misalnya di sana, di luar sana memang banyak babysitter yang ngasih kayak gitu ya. Jadi mereka itu gimana? Apakah bayi itu kemudian ketika dikasih obat penambah nafsu makan dia langsung banyak tidur, atau lebih nggak banyak gerak jadi memudahkan neninya untuk kerja tuh kayak gimana Mbak? Kalau untuk di kasus anak saya, dia kan nggak yang banyak tidur. Normal. Gerakan juga aktif, nggak lemes. Nah kalau beberapa setelah saya up kasus ini ya, kan banyak tuh DM masuk di tempat saya. Banyak ibu-ibu cerita, anak saya juga pernah dikasih seperti itu, sampai ada yang meninggal juga loh. Ada yang meninggal gara-gara apa? Iya, yang 2 tahun itu ya, kayaknya saya baca juga itu ya Mbak ya, yang akhirnya dia kemudian meninggal karena ya terlambat juga tahu ya. Iya, dia meninggal gara-gara makannya tuh udah benar-benar nggak bisa dibendung lagi. Dihentikan, iya. Akhirnya dikasih
mie terus kan sama susternya. Dan dia kan kerasa lapar terus ya. Kasih mie akhirnya meninggal kena usus buntu. Terus ada juga yang DM, loh kak aku ini juga baru berhentiin neni aku 2 bulan. Terus anakku tiba-tiba gak mau makan sampai lemes. Terus habis itu ya pokoknya kayak ciri-ciri yang aku sebutin anakku itu kan. Terus dia bilang saya bawa juga ke rumah sakit ya, tapi gak ada pikiran kalau seperti kasusnya Kak Linggra. Jadi sama pihak dokter cuma dikasih kalsium sama vitamin, udah keluar, udah enakan keluar. Keluar masih lemes lagi. Sampai sekarang nggak mau makan, dia bilang sampai sekarang nggak mau makan, kurus langsung gitu loh. Oke. Jadi ada di antaranya yang kemudian reaksinya bayi jadi kayak lemes, ngantuk gitu ya Mbak ya? Pasti lemes ya. Berarti di baby L ini juga lemes juga ya dia? Setelah pemberhentian ya. Oh setelah diberhentikan baru lemes. Tapi selama 1 tahun itu nggak ada tanda-tanda. Nggak ada. Justru baik, normal. Dia aktivitasnya normal. Iya. Cuma overweight. Bener overweight. Pihak dokter emang sudah bilang ke saya, ini overweight anakmu. Waktu itu 1 tahun lebih ya. Yeah. Masih 1 tahun lebih itu 18 kilo. Oh oke, gendut banget ya. Makanya juga lahap waktu itu. Susu juga gila 1 liter pokoknya. Sorry ya, waktu itu ya ngelihat perubahan dari baby yang tadinya itu kayak ada gangguan pencernakan, lalu terus kemudian makan enak sampai berat badan naik. Itu kan pasti happy ya. Waktu itu Anda sendiri ngelihat, waduh neninya baik ini ya, neninya pas ini kok anak saya mau makan. Bener, ada pikiran seperti itu. Cuman saya pikir kakaknya yang pertama, kakaknya si L ini, itu kan makannya juga ini lahap. Kalau itu dari bayi udah minum susunya udah lebih kuat lah, lebih cowok kuat. Juga ya? Cowok juga makan juga lebih banyak porsinya. Jadi benar-benar nggak ada kecurigaan karena tumbuh kembang anak-anak ini seperti halnya anak-anak normal sama dengan kakaknya juga. Oke. Sekarang 1 tahun minum dexamethasone dan juga pronisi ya. Betul. Itu obat dewasa, istilahnya obat dewa gitu ya Mbak. Sebenarnya mungkin juga bisa digunakan obat buat anak-anak, tapi itu sesuai dengan dosis dokter. Dan itu juga nggak bisa digunakan terus-terusan, bener. Betul. Nah artinya setelah itu 1 tahun, ya ibaratnya ya tadi ya Mbak ya, obat itu kan memang ada masa berlakunya ya, nggak boleh terus-terusan tanpa ada pengawasan dokter. Terus ketika di stop, apa efeknya? Nah ini masalahnya justru datang di efek obat kalau di stop. Jadi tiba-tiba saya stop itu kan sekitar 29 Agustus tuh. Yeah. Hari ke-7 anak udah mulai susah makan. Tapi ya saya pikir, oh iya kan biasanya kan minum obat itu, obat penambah nafsu makan, dia nggak mau makan mungkin gara-gara nggak ada obat itu. Saya pikirnya gitu awalnya, nggak mau makan hari ke-7. Tapi ya adalah makan dikit-dikit. Hari ke-8 udah kayak makin susah. Hari ke-9 tidur terus, lemes gitu loh. Ya saya lagi mikir juga, oh mungkin nggak makan, udah nggak mau makan 3 hari, lemes kena lambung. Aku bawalah ke UGD. Ya gitu Allah, loh. sampai masuk UGD nih bayi. Iya, karena kondisinya udah nggak mau makan, lemes, tidur terus, nggak mau air pun nggak mau. Ya. Gitu. Ya, sorry, dimuntahin atau enggak. Nangis. Lihat nasi udah kayak mual gitu loh. Ya pikiran saya waktu itu ya iya jelas nggak mau makan, nggak ada pikir aneh-aneh gitu loh. Oke. Setelah itu masuk ke UGD. Dokter bilang ya jelas dia pasti nggak, karena kan hormonnya udah keteken. Jadi sebenarnya saya itu setelah kasus saya itu saya ungkap itu, yang saya ketemu sama suster saya, besoknya tuh saya teskan dia darah anak saya, tes darah, tes hormon, keluar tuh 3 hari kemudian memang hormonnya rendah semua. Saya juga sempat cari dokter hormon di Surabaya, jujur kesusahan, gitu loh, kesusahan. Ya makanya saya juga nggak kasih apa-apa di anak saya kan, gitu loh. Makanya ketika hari ke-9 anaknya udah lemes, nggak kuat.
Saya masuk UGD, saya lapor dokter anak saya yang biasanya rawat kan. Dia bilang, ini memang dia butuh hormon kortisolnya. Mau nggak mau kita harus suntikkan ini, dia bilang gitu. Oh, jadi ini suntik hormon, terapi hormon. Waktu itu di rumah sakit kan pakai infus kan, jadi lebih gampang. Oke, lewat infus. Masukin hormonnya. Terus sudah mulai bisa makan. Nah kan udah dimasukin obat lambung, obat hormon. Kasihan. Masih nggak mau makan. Dok gimana dok, masih nggak mau makan? Ya gimana ya kan, kita juga bingung. Ini kasus langka juga menurut dokter. Iya kok bisa? Udah ini aman semua loh. Lambungnya udah kita kasih obat. Harusnya nggak ada masalah gitu loh. Ya pelan-pelan lah. Mungkin dia masih trauma, masih gimana. Akhirnya hari kelima setelah di rumah sakit baru mau makan. Sampai ini sudah keluar rumah sakit ya berarti udah di rumah. Sekarang kondisinya gimana? Makan normal? Kalau sekarang untuk porsi makan normal, cuman ya kadang anak kecil ya kadang nggak mau makan, kadang ya lahap, ya masih normal lah. Berat badan turun? Berapa kilo nih Mbak Linggra? Ini sekarang udah 18 kilo. 18 kilo dari 19 tadi ya? 19,9. Oke. Jadi ini sebenarnya bukan diet sih ya. Jadi bengkak. Selama ini dia tuh bukan besar. Iya kan pipinya kayak cabi banget itu gitu ya. Itu bengkak ternyata. Oh astagfirullah. Gitu loh, bengkak air. Sorry, aduh tapi saya nggak mau pakai istilah itu Mbak. Ini terlalu jahat ini istilahnya. Jadi bengkak air. Jadi gitu. Sorry ya, ini bukan mengecilkan peran dokter juga ya. Ketika ada suplai obat yang begitu panjang ini juga tidak terdeteksi ya? Nggak tahu, nggak ada. Nggak ada, makanya sekarang baru kayak orang-orang bilang lo itu kan dari dulu udah moon face, udah nggak ngerti saya moon face muka bengkak kan nggak ngerti bedanya muka bengkak muka gembul gimana kan. Gitu. Iya betul ya Mbak ya. Dampak selanjutnya kira-kira dari konsultasi dengan dokter apa kira-kira Mbak Linggra? Sama yang pasti mood swing. Kalau yang sekarang sih lebih baikan ya, lebih better ya. Kalau yang waktu awal-awal, apalagi waktu di rumah sakit, aduh ampun banget. Jadi gimana? Bener-bener kayak mau nangis tuh, nangis yang bener-bener nggak bisa dihentikan dan itu udah meledak banget. Terus itu 1 jam. Ya. Udah nggak jelas. Gak sewajarnya anak bayi nangis. Dan teriak juga, terus kayak pukul-pukul. Jadi kayak entahlah kayak mau melampiaskan gimana, itu udah nggak bisa dihentikan. Kita mau dia minta ini, kita udah turutin ini salah, minta itu salah udah. Tapi kalau dari konsultasi dengan dokter, efek-efek tadi itu apakah memang sangat wajar muncul? Iya. Oh gitu. Pasti dia bilang memang mood swing pasti. Dan memang juga dari DM yang masuk ke tempat saya itu juga pengguna dewasa itu kan sempat juga minum obat kayak gitu. 1 bulan. Dia minum 1 bulan. Waktu dia berhenti, dia bilang, "Saya kayak orang gila, Mbak." Dia bilang gitu. Bahaya banget. Kenapa kok gitu? Gak tahu kenapa. Jadi bener-bener lihat makanan gak nafsu. Padahal saya belum makan tapi gak nafsu. Terus kayak orang gila, udah badan gak enak semua gitu loh. Padahal ini obat untuk merangsang makan. Tapi ngelihat makanan gak nafsu, dihentikan juga setelah diberhentikan. Ketika dia minum sih gak ada masalah. Oh, jadi kayak unsur edik gitu loh kali Mbak ya. Jadi akhirnya ketika berhenti ya tidak ada yang menstimulasi orang kepengen makan. Dia bilang ini kita dewasa aja udah kayak orang gila. Apalagi anak kecil ya, belum bisa mengendalikan emosinya gitu. Ini Mbak Linggra, kalau dari sisi kesehatan lagi apa yang Anda khawatirkan dari baby L ini? Hormon pertumbuhannya ya. Ya cuman yang untuk sekarang ini tetap kita pantau dulu. Dokter juga belum bisa memutuskan ini hormon pertumbuhannya terganggu. Ini kita belum bisa tahu. Dipantau dulu nanti setiap 3 bulan tingginya itu gimana. Takutnya kan mengganggu di pertumbuhan tinggi. Karena belum ada kasus yang seperti ini juga ya. Dari yang terungkap lah ya. Kita nggak ngerti yang di belakang-belakang itu yang tadi katanya ada banyak. Sebenarnya banyak katanya kan. Khawatirnya itu kan kita nggak ngerti ya Mbak ya. Misalnya bayi sampai stunting, sampai gizi buruk, padahal sesungguhnya mereka pernah melalui itu tapi orang tua nggak ngerti. Nggak ngerti, benar-benar nggak ngerti. Karena setahu saya biasanya itu kan masalah-masalah suster itu
dikasih obat tidur kayak gitu kan. Iya, Anaknya benar. tidur terus berarti ini ada sesuatu, kasih obat tidur. Atau kalau enggak anaknya enggak suka makan, makanannya dibuang. Iya. Saya taunya kan biasanya gitu. Saya Nah, ini nggak ditemukan ya di NR ini ya. Iya, itu loh. Waduh, iya ya. Oke. Sekarang ke pengungkapan kasusnya ya dan juga penanganan saat ini. Jadi waktu itu ketika dapat informasi dari ART, Anda dan keluarga ngeronda lah ya untuk ngeliat apa yang dilakukan oleh NR. Pada hari itu juga apakah si babysitter NR ini langsung mengakui? Jadi saya tahunya itu kan sebenarnya 1 hari sebelumnya. Okay. Malam saya udah dapat laporan gitu. Seperti ini. Oh gitu ya. Oh coba deh saya cari bukti, karena kan ya juga kita nggak bisa percaya langsung 100% kan. Dan juga waktu itu nggak ada sangka efeknya bakal berkepanjangan gitu loh. Tapi waktu langsung nangis ini Mbak ya? Saya nangis tapi terus gimana ya? Terus berusaha gitu kuat ya, iya. berusaha kuat. Tapi ketika saya dilaporin saya nggak gitu? nangis. Oh gitu. Saya nggak nangis habis itu. Ya oke nggak apa-apa. Sampai ART bilang jangan langsung keluarin ya gini-gini. Oh iya. Saya telepon suami saya, kan emang kalau setiap hari biasa itu kan suami saya di Jakarta posisi. Saya telepon suami saya malam-malam, gimana ini gini-gini. Gimana ya? Nggak. Tapi cobalah dicek dulu lah. Masih berbaik sangka lah ya. Gitu loh. Terus? Ya udah paginya, besok harinya saya cek, ini pasti belinya lewat HP. Karena setahu saya dia jarang keluar. Keluar udah pasti sama saya gitu loh. Pasti lewat online. Saya cek bener gitu loh. Pembelian terakhir tuh ada tanggal 24 Agustus. Jadi dia belinya itu per berapa? Hampir tiap bulan. Tiap bulan sekali pasti dia belanja di marketplace itu ya? Oke. Ada historinya? Ada kan? 24 waktu itu posisi sekitar tanggal 29an lo baru 45 hari ini. Berapa gitu. sih Mbak harganya? Murah, nggak sampai 20.000 dapat 1 bulan. Ya Allah. 30 pasang. Jangan-jangan obatnya juga obat palsu. Nah itu yang kita nggak ngerti. Karena harganya nggak akan semurah itu. Nggak tahu di apotek berapaannya, saya nggak tahu itu. Orang nggak semurah ini nih Mbak. Apalagi 1 bulan. 1 bulan 30 oranye 30 biru. Setiap hari dia harus 1 tablet ya. Double ya, biru dan kuning itu. Mungkin Mbak dengan harga segitu, ngeri ya. Makanya. Nah terus kemudian dia Anda lihat handphonenya. Pada waktu lihat handphonenya si NR kemana? Oh nggak tahu, dia lagi antar anak gitu. Antar anak, saya cek gitu kan, saya cari bukti. Wah iya nih, bener berarti dia yang beli nih, ya kan? Karena kan 3 suster kan. Iya. Cuman saya memang curiga dia yang suster kedua ini. Ternyata bener juga di handphonenya udah ketemu kan. Oh jadi waktu itu 3 suster tuh sama-sama kayak dicurigain gitu ya setelah ada laporan ART. Iya, karena kan saya siapa nih gitu ya. Yang mana nih gitu. Cuman saya memang prasangka saya yang kedua karena posisi badannya kan yang paling gemuk gitu loh. Dia dapat dari mana sih Mbak? Yayasan? Enggak, saya kenal dari personal sih. Dapat kenalan, dapat rekomendasi ini loh, kemarin kerja di sini gini. Bagus. Jadi dari rekom-rekom yang lalu-lalu tuh bagus. Tapi coba dicek ya. Ini siapa tahu punya babynya dicek lagi nih ya. Ini kan khawatir jadi ketika ya. kasus ini terungkap, tuh orang itu kan ngomong, loh pernah kerja sama ini aman loh, dia bilang gitu. Coba cek bayinya. Iya, aku bilang sama-sama nggak ngerti nih. Aku bilang coba deh cek, kayaknya setiap kasus berbeda, tergantung kebutuhan bayi masing-masing kan. Iya betul. Oke, setelah itu akhirnya udah dicek, udah yakin ini buktinya benar, udah valid gitu ya. Akhirnya dipanggil, si NR ini panggil. Ngaku. Awalnya sih nggak ngaku. Oke. Awalnya nggak ngaku, dia bilang ini obat kurus lah. Nggak mungkin, jelas-jelas di Google udah ketemu ini obat gemuk gitu loh. Terus kenapa ada di botol bayi kalau obat kurus? Nah dia bilang alasan saya nggak bisa minum langsung telan gitu. Saya harus gerus loh. Kenapa kok di gelas anak saya? Oh enggak, tuh nanti saya tuang di gelas saya lah. Ya biasalah. Iya. Berbelit. Akhirnya dia mau mengaku itu ketika dia sempat juga bilang, kamu kalau nggak ngaku gini, saya lapor polisi. Nggak apa-apa, diurus aja di polisi. Malah saya sempat digituin gitu loh. Oh dia nantang? Iya, nggak apa-apa, lapor aja polisi. Ya ampun.
berani ya. Terus akhirnya ngaku itu ke Mbak Linggra atau ke polisi? Ke ada orang kantor saya juga kan bantuin, maksudnya Mbak udah deh, ini udah buktinya udah ada semua, kamu ngaku lah daripada ntar malah tambah ya. gitu loh. Akhirnya dia akhirnya mau mengakui. Terus di situ Anda langsung bikin laporan ya Mbak? Saya bikin laporan besoknya. Oh langsung kan ya? Oke, betul, karena itu kriminalitas ya. Iya. Setelah itu kasus ini ditangani oleh Polda Jawa Timur. Dan sampai hari ini kasusnya sudah proses seperti apa Mbak? Sudah ditetapkan sebagai tersangka ya kalau nggak salah ya? Tersangka sudah, Polda juga sudah rilis juga kan? Iya, setahu betul. saya. Cuman sampai mana ini yang pihak lawyer saya yang lebih paham sih. Iya. Tapi dapat informasi dari lawyer kira-kira ancaman hukumnya sampai berapa gitu? 5 tahun atau 10 tahun gitu ya. Umpama 5 tahun ya, umpama 5 tahun Mbak Linggra puas. Menerima nggak? Makanya ini omongan seorang ibu loh ya. Kita jujur aja, saya tuh sakit hati banget gitu, cuman ya gimana ya gitu loh. Tapi harapan Anda sampai seperti apa ini Mbak, jerat hukumnya? Karena kan kita nggak ngerti ya. Sekali lagi nih prosesnya bakalan panjang. Dampak yang pendek aja dokter mengatakan ini mesti harus injek hormon. Kita belum tahu nanti perkembangan si baby L kayak gimana. Masa depan dia masih panjang. Jadi kalau dari seorang ibu sendiri mengharap bisa sampai seperti apa ya Mbak? Ya yang pasti saya harap juga hukumannya itu setimpalnya ya. Karena ini udah menyangkut nyawa. Yeah. Untung-untung anak saya ini masih bisa diselamatkan. Kalau ya amit-amit ya, ini juga bisa menyebabkan kematian mendadak loh. Memang dokter bilang ini bisa menyebabkan kematian mendadak karena kita nggak tahu hormonnya ini kan nggak ada di anak ini. Yeah. Kalau kita telat penanganannya ya selesai gitu loh. Nah makanya saya harap pihak jasa, pihak hukum itu juga dipantau lah ini, karena ini benar-benar merugikan, bukan sekedar cuman fisik di depan tapi fisik di dalam yang berkepanjangan gitu. Oke. Ini kalau ngelihat dari Mbak Linggranya sendiri ini seorang ibu yang sangat rendah hati nih. tapi kita bisa ngelihat gimana sedihnya ya. Kalau saya jadi ibunya nih pasti saya langsung hukum seberat-beratnya gitu Mbak ya. Karena ngelihat kayak gitu udah sedih banget. Tapi mudah-mudahan ya Mbak ya, ini sama-sama kita akan pantau. Sekali lagi harapan dari seorang ibu memang hukumannya bisa setimpal ya Mbak ya. Dengan apa yang dia lakukan, karena bahaya banget. Ini kalau kita cerita tentang kejahatan di luar sana, kejahatan kepada bayi yang benar-benar itu anak kecil loh ini. Dia tidak punya kekuatan untuk membela dirinya sendiri. Dilakukan secara ya Mbak, ngasih obat gitu ya, dan itu dalam jangka waktu yang sangat panjang, itu kejahatan yang luar biasa juga gitu. Kan umumnya juga misalnya suster KDRT ya. Yeah. Ya saya juga tidak membenarkan ya. Tapi kan kalau fisik gini ya katakanlah 2 minggu, 1 bulan selesai. Meskipun saya sekali lagi nggak membenarkan itu benar. Itu juga tetap nggak baik. Tapi itu kan kelar ya. Anak saya ini kan dalam, di bagian dalam. Yang dokter juga bilang nggak tahu pengobatannya sampai kapan, gitu. Bisa 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun gitu. Jadi selain suami siapa yang menguatkan Mbak Linggra ini ya? Ujian ini. Anak-anak saya yang kecil, yang gede. Saya kan punya 3 anak ya, saya harus kuat dong. Saya nggak mungkin gara-gara kasus ini saya harus lemes, gimana nggak bisa. Saya juga nyusuin. Oh iya gitu. Betul. Ini juga kalau ibu yang pikiran harus saya kalut kan, kasihan ya. Kasihan yang Ini kecil. bayi juga. yang ketiga, usianya sekarang 6 bulan. 6 bulan. Dan sekarang untuk kegiatannya dari baby L sendiri, saya dengar terapi masih minum obat. Minum obat ini hormonnya itu kan seminggu 3 kali, udah ada dosisnya. Sampai kapan nanti sekitar 3 bulan lagi kita tes lagi. Semoga harus tes berpanjang ya Mbak ya. Mudah-mudahan sih ya, harapan kita BBL ini kuat. Terus nggak tahu ya, ini doa kita bersama-sama. Mudah-mudahan kayak ada injek apa lagi gitu loh Mbak dari Tuhan ini ya, supaya dia kuat, nggak sampai berdampak. Ini justru juga salah satu karunia Tuhan katanya. Orang-orang apoteker tuh bilang ini luar biasa banget loh. Dia ini anak bayi minum obat ini 1 tahun tapi bisa hidup, masih bisa, hebat loh dia bilang gitu. Itu berkat Tuhan ya Mbak ya. Luar biasa. Mudah-mudahan ya ini semuanya bisa memetik ya. Kalau kita apa ya Mbak ya, setiap hari curiga itu nggak enak. Tapi ketika kita memang menitipkan putra-putri kita
itu entah 1-2 jam dengan orang lain, kayaknya mesti kita harus tetap ngawasin itu. Ngawasin bener. CCTV sekarang di mana aja nih di rumah? Kalau CCTV itu sebenarnya dari dulu tuh satu kamar udah saya sentrong 2 loh. Oh, Udah sentrong. dan di CCTV nggak pernah terlihat ya aktivitas dia ngerus obat. Karena dia ngerusnya di kamar mandi. Oh, di kamar mandi. Nah, Dan ini- nggak mungkin kamar mandi dikasih CCTV. Tapi ini sekarang udah saya kasih deh. Udah saya kasih. Tapi kamar mandi siapa? Kamar Si- mandi Mbak Lingra nih. Kamar mandi Bahaya. anak-anak. Oh, kamar mandi anak-anak. Kan dia obat itu Betul-betul. ternyata kan disimpan di kamar mandi anak-anak kan. Ampun, waktu dicek atau polisi ngecek itu ketemu berapa banyak obat, Mbak? Yang di kamar mandi. Kamar mandi. Ya. Itu 8 pasang. 7 8. pasang atau 8 pasang. Terus ada di tempat- Masih ada lagi di tempat lain. Mm-mm. Itu di tempat kopi, di dapur. Nggak ketahuan kan, dia simpen bukan yang sembunyi-sembunyi. Mm-mm. Itu ada masih satu Satu bungkus. bungkus belum terbuka itu. Satu bungkus yang untuk 1 bulan itu. Masih ada itu. Biar dia minum sendiri nanti. Itu banyak ibu-ibu, itu harusnya dikasih aja. Iya, betul. Saya menjaga komentar saya ini Mbak Lingra, tapi ini tangan saya udah gemes banget lihat seperti ini ya. Mana ada sih ibu yang rela ya, Iya. putra-putrinya benar. begitu. Oke, tadi harapannya kepada penegak hukum ya, tadi udah disampaikan mudah-mudahan hukuman setimpal. Kasus ini mudah-mudahan cepat P21 dan kelar ya Mbak. Ya. Karena kan kita pengennya nggak berlama-lama ya. Betul. Ha-ha. Yang bersangkutan hari itu juga langsung diamankan oleh polisi kan? Iya, nggak sekitar 2 minggu 3 minggu setelahnya. Setelah Anda laporan baru 2-3 minggu. Iya, karena polisi kan juga butuh kayak bukti-bukti saksi ahli Oh. seperti itu. Tapi untungnya dia nggak lari juga ya. untungnya ya, Ha-ha. untungnya. Ini dia dari mana Mbak ya? Saya dengar dari luar pulau, betul? Bukan, NR. dia tuh lahiran di tempat lahirnya memang dia di Bone. Bone. gitu ya. Ah. Tapi dia sehari-harinya? sehari-harinya dia di Trenggalek. Sempat Oh, Trenggalek, kemudian dia cerai sama suami pertama, kawinlah sama suami kedua di Ngawi. Oh, dari Ngawi ya. Jadi dia udah dari muda udah di Jawa, udah Oke. pindah. Heeh. Punya anak? Ada 3 anaknya. Loh, sama ya. Makanya di mana Jadi hati nuraninya punya anak kecil juga? Anak kecilnya beda 2 bulan sama si anak saya ini. Oh, jadi seandainya anaknya gimana nih? Kurus, gemuk? Kurus, makanya Kurus ya? kurus sekali. Harusnya anaknya yang dikasih obat. Itu ya? yang saya pertanyakan ke dia. Loh, kenapa Kalau nggak- niatnya baik loh ya, Nah, maaf. Itu yang pertanyaan pertama saya ke dia. Kenapa nggak kamu kasih ke anakmu? Mm-mm. Anakmu ini kurus loh. Kalau memang pengen gemukin si baby L gitu ya. loh. Kenapa? Oke. Gitu. Waduh, ya ini nemu kasus yang luar biasa ya Mbak ya. Iya, Belum gitu. pernah ya keluarga-keluarga yang lain dapat suster yang begini juga. belum mudah-mudahan pernah ya. jangan dong. Amin, mudah-mudahan. Jadi sekarang pesannya apa nih buat orang tua ya, terutama buat mama-mama yang masih punya baby gitu ya. Kita memperkerjakan orang lain di luar keluarga kita nih. Gimana, Mbak? Ya pastinya saya harap mama-mama lain juga lebih waspada. Ya. Ya memang kita sudah waspada ya. Kita udah benar-benar menjaga semua, kita CCTV semua ada semua. Cuman memang yang namanya kecolongan itu nggak bisa dihindari. Hindarkan, ya. Cuman kalau sampai amit-amit masalah saya terjadi, saya up ini kan supaya apa? Saya supaya bisa sharing sama yang lainnya, supaya mereka tahu kalaupun amit-amit kejadian di anak Iya. mereka tahulah apa yang Apa yang harus harus dilakukan dilakukan. dan pengobatannya itu bagaimana, tesnya itu apa aja gitu. Iya. Ya saya harap jangan sampai ada anak-anak else lainnya lah. Oke, mudah-mudahan ya Mbak kasus ini bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya. Sekali lagi kita prihatin ya Mbak Lingra. Terima kasih banyak ya. Kasus Anda kami up ini sebagai bentuk kepedulian kita semuanya. Jadi saya minta izin ya, bukan karena kita mau mengkomersialisasi Ya, kasus Anda, nggak ada sama sekali, tapi justru pembelajaran buat kita semuanya. Iya, saya harap juga gitu. Makanya saya sempat maju mundur kan ketika saya mau sharing ini gitu loh. Iya.
Tapi ini harus orang-orang, ibu-ibu harus tahu. Betul. Supaya mendengarkan SS kan ya Mbak? Dengar banget. Oke, jadi tahu kan karakter SS bagaimana ya. Jadi kita pengennya memang sharing, sharing supaya yang lain tidak merasakan hal yang sama. Sekali lagi Mbak Lingra, terima kasih banget ya udah datang. Saya doain semuanya sehat, terutama untuk Baby L. Mbak Lingra juga terus jadi mama yang baik ya. Amin. Sampai ketemu lagi ya. Makasih ya. Oke kawan, kita sudah bersama Mbak Lingra. Ini adalah orang tua atau ibu dari Baby L yang mengalami perilaku atau perlakuan yang tidak enak yang sudah kita dengarkan di program Jejak Siaran. Saya Restu Indah, kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan kasus-kasus yang lainnya.